Di Malaysia ini saya juga tidak tinggal di kota besar, tapi anehnya negara Malaysia ini selalu membuat saya kangen dan rindu. Apakah negara Malaysia ini berhantu sehingga membuat saya selalu menjadi rindu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Di video kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah negara Malaysia, di mana negara ini yang seolah-olah seperti negara berhantu menurut Bang Toha. Sebab setiap saya sudah balik kampung, sudah di kampung sekitar 4 bulan ataupun 3 bulan, dalam hati kecil saya selalu itu ya, ingin nak balik ke sini, ingin nak balik ke sini. Ya mungkin salah satunya karena faktor gaji di sini, bisa jadi. Sebab kalau kerja di Malaysia ini untuk gajinya ya cukup lumayan dibandingkan kerja di kampung halaman sendiri. Kalau di kampung halaman sendiri kerja itu ada, tapi ya untuk teman-teman yang mungkin tinggal di kampung tahu sendirilah gaji di kampung itu berapa. Biasanya kalau di kampung gaji satu hari untuk kerja kuli bangunan itu sekitar 30 ringgit atau 100 ribu rupiah. Sedangkan uang 100 ribu rupiah itu di era zaman sekarang itu sudah nampak tidak ada nilainya lagi sahabatku semua. Ya karena kebutuhan barang-barang di Indonesia pun juga mahal. Begitulah. Jadi kebutuhan barang naik itu tidak hanya di Malaysia, di Indonesia sendiri kebutuhan barang-barangnya juga naik. Sebenarnya saya itu sudah cukup lama punya perancangan untuk tidak kembali lagi ke Malaysia dan ingin menikmati masa saya bersama anak dan istri, tapi apalah daya, sampai sekarang itu belum bisa. Jadi kalau sudah sampai di kampung sekitar 4 bulan ataupun 3 bulan, tiba-tiba ya kembali lagi hati kecil memanggil, jom balik-balik kerja di Malaysia, jom balik-balik kerja di Malaysia. Mungkin ya karena satu faktor gaji juga sahabatku semua. Kalau gaji di Malaysia kan cukup lumayan. Jadi kalau kita kerja dalam 1 bulan, kita bolehlah untuk menyimpan uang sedikit-sedikit walaupun tidak banyak. Dan alhamdulillah selama saya bekerja di Malaysia, walaupun orang katanya gajinya paling tidak tinggi, tapi bagi saya walaupun gajinya tidak tinggi, kalau kita pergunakan dengan benar, kalau kita carinya dengan secara halal, insya Allah pun berkah. Dan alhamdulillah lewat saya bekerja di Malaysia ini, usaha istri saya bikin baju, menjahit baju, itu pun juga lumayan cukup banyak lah pesanannya. Dan modal-modal untuk beli mesin jahit, peralatan perlengkapan jahit, itu pun juga uang hasil daripada saya merantau di Malaysia. Jadi bermakna walaupun gajinya tidak tinggi, tapi setidaknya uangnya itu berkah dan bermanfaat untuk keluarga. Dan harapan saya suatu saat nanti saya juga bisa terus duduk di kampung halaman, tidak merantau lagi. Dan pastinya selama saya merantau di Malaysia ini, saya sangat bersyukur ya. Karena apa? Di sini mendapat bos yang sangat baik, berjumpa dengan orang-orang baik yang ada di sini. Intinya saya sangat bersyukur sekali. Dan sebab itulah kadang-kadang bila saya sudah duduk lama di kampung sekitar 3 bulan ataupun 4 bulan saat bercuti, kadang-kadang pun saya juga ingat tentang saudara-saudara saya yang ada di Malaysia ini, yang saat saya merantau begitu baik dengan saya. Intinya orang tempatan lah. Jadi saya tuh wah, kalau saya masuk ke Malaysia lagi, saya bisa berjumpa dengan bapak ini, saya bisa berjumpa dengan bapak itu, yang dulunya sering ngajak ngopi, yang dulunya sering sembang-sembang bersama. Intinya alhamdulillah mendapat pengalaman yang mungkin bisa saya ceritakan nanti kepada anak saya ketika saya dalam bekerja dan mencari nafkah di Malaysia. Dan ternyata hal yang saya alami ini bukan hanya saya saja ya, melainkan kawan-kawan saya juga banyak. Ketika sudah duduk lama di kampung sekitar 4 bulan, bahkan ada yang setahun, tiba-tiba kembali lagi kerja di Malaysia. Kalau saya tanya sih, Bang, kenapa
kok kamu balik lagi padahal sudah di kampung sudah cukup lama? Ya jawabannya faktor ekonomi, dan kalau kerja di Malaysia itu ya gajinya cukup lumayan lah untuk kebutuhan keluarga, paling tidak ada tabungan sikit-sikit. Jadi walaupun orang kata, wah lebih baik ke Korea, lebih baik ke Jepun, lebih baik ke Taiwan, lebih baik ke Hong Kong, memang gajinya besar, tapi belum tentu mendapat kenyamanan seperti ketika kita bekerja di Malaysia. Karena apa? Satu ya, kalau kita di Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang, mungkin untuk adat budaya seperti agama kita ya kan, Islam, tentunya tidak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia kita mau berjamaah bersama-sama, kita mau pengajian bersama-sama, itu enak. Terus komunikasi di sini bahasa Melayu itu juga mudah difahami. Kalau orang Indonesia merantau di Malaysia itu soal bahasa tidak usah di itu ya, intinya tidak usah diragukan lagi bahwa orang Indonesia kalau mendengar percakapan orang Malaysia pasti akan paham, walaupun belum tentunya 100% paham ya kalau yang baru datang ke Malaysia, sebab bahasa Melayu ini ada perbedaan sedikit dengan bahasa Indonesia. Dan di Malaysia ini untuk soal Islamnya itu begitu sangat luar biasa, saya acungi jempol, sebab di sini hampir setiap selepas maghrib itu selalu ada pengajian atau ceramah, dan itu pun saya juga dapati daripada pengalaman di sini sendiri ketika saya diajak oleh sahabat-sahabat saya, diajak berjamaah, diajak pengajian bersama, diajak tahlil yasin ketika malam Jumat, itu seperti serasa di kampung halaman sendirilah. Jadi itulah yang membuat saya nyaman di Malaysia. Alhamdulillah di sini warganya sangat baik-baik. Tapi pengalaman seperti ini belum tentu orang lain bisa mendapatkan seperti saya, sebab jalan cerita hidup seseorang itu berbeda. Jadi tidak semuanya sama. Nanti ada yang berkomentar yang bukan-bukan. Faktanya ada orang yang kerja di Malaysia bla 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 kayak gini. Ya, kehidupan seseorang itu berbeda-beda sahabatku semua. Jadi di video ini saya hanya ingin menceritakan suasana dan kehidupan saya selama tinggal dan bekerja di Malaysia. Nanti pun kalau saya sudah pulang kampung, saya juga akan membuat vlog tentang suasana yang ada di kampung halaman saya sendiri. Dan mungkin nanti kalau sudah tidak merantau lagi kerja di Malaysia, saya pun juga ingin sharing-sharing kepada sahabat-sahabatku daripada Malaysia lewat channel YouTube ini. Oh, ini loh kegiatan saya setelah saya tidak merantau di Malaysia. Di sini suasana seperti ini. Namanya orang merantau itu pasti suatu saat juga akan kembali lagi ke kampung halamannya, tidak akan selama-lamanya di negara orang. Sebab ya, kalau prinsip orang Jawa ini ya, merantau itu untuk mencari modal. Nanti kalau sudah dapat modal yang lumayan cukup, biasanya orang Jawa akan mungkin membuka usaha ataupun mungkin membuka seperti pertanian. Sebab pertanian di Jawa pun juga butuh modal sahabatku semua. Apalagi kalau untuk perairan, kita pun juga butuh pipa-pipa banyak. Dan tentunya juga butuh membuat sumur. Apalagi kalau pertanian ini pastinya butuh air juga. Itulah sebab kenapa sampai saat ini belum balik lagi ke kampung halaman terus stay di sana selama-lamanya, ya karena modalnya belum cukup. Itulah kenapa saya kalau sudah duduk di kampung ingin kembali lagi. Jadi kalau sudah sampai di kampung halaman, saya itu sudah membuat perancangan ya. Oh, harus ini, harus ini. Tapi kok modalnya kurang lagi. Ya udahlah, masuk sekali lagi. Mudah-mudahan ada rezeki lah. Dan ini sudah menjadi tahun ke-12 ya. Jadi hampir tidak terasa. Saya itu merantau di Malaysia sudah 12 tahun loh. Bayangkan, bolak-balik. Ya mudah-mudahan doakan sahabatku semua, tahun ini ada rezeki dan bisa ada modal untuk di kampung halaman. Untuk sahabat-sahabatku yang telah mendengar cerita saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video ini juga bisa memberi hiburan dan manfaat buat sahabatku semua. Tentunya kalau mau bekerja di negara orang, harap-harap jangan sampai menjadi seorang TKI yang ilegal. Sebab kalau menjadi seorang TKI yang ilegal, kemana-mana pun
tidak akan nyaman, dan tentunya ilegal ini menyalahi aturan dan undang-undang. Jadi untuk sahabat-sahabatku, bila ingin bekerja menjadi seorang TKI di Malaysia, cobalah bekerjalah dengan secara resmi dan melalui PT-PT yang terdekat, bisa Anda daftar di kota Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.